guys, jadi di sini kita akan mempelajari cara penggunaan GF akuntansi. Bagaimana sih cara menggunakan GF akuntansi? Sebelum kita masuk ke langkah-langkah penggunaan GF akuntansi, pastikan dulu kita memiliki aplikasi di komputer kita masing-masing. Baik, jadi yang pertama itu kita akan membuat data baru. Seperti tampilan di layar, ada menu buka data, data sampel, buat data baru, keluar, dan lokasi data. Jadi, buka data itu untuk membuka data akuntansi perusahaan yang sudah ada. Data sampel menyediakan contoh data agar pengguna bisa belajar fungsi program. Buat data baru untuk membuat file data akuntansi baru bagi perusahaan yang belum pernah dicatat. Keluar untuk menutup aplikasi. Dan set lokasi data menentukan lokasi file lisensi di komputer. Nah, setelah kita membuka data baru, akan muncul tabel seperti pada gambar. Yang pertama ada kata mulai, dan di sini kita akan dipandu untuk menekan tombol lanjut. Setelah kita melanjutkan, akan muncul seperti pada gambar lagi yang ada data Anda akan disimpan di lokasi mana, dan situ kita boleh memberi nama kita, misalnya GF akuntansi Dutas Tumorang. Lalu outputnya kita boleh kosongkan, setelah itu kita pencet lanjut. Setelah kita mengisi di menu mulai dan lokasi, selanjutnya kita masuk ke menu title. Di sini kita boleh mengisi nama kita pribadi. Selanjutnya kita pencet lanjut. Lalu kita masuk ke menu profile. Di sini kita boleh memberi nama, maritim, dan alamat TPI, yaitu Tanjung Pinang. Selanjutnya boleh kita tekan menu lanjut. Setelah kita lanjut, kita masuk ke menu paket. Nah, di sini ada jenis paket yang harus kita pilih. Yang pertama, kita pilih paket Accounting Platinum. Dan untuk modul yang mau kita aktifkan, itu kita pilih modul dasar, Cash Control, GL Control sampai dengan laporan keuangan, dan buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita masuk ke menu jenis usaha. Di sini kita boleh mengisi jenis usaha yaitu distributor atau supplier. Lalu kita masuk ke metode perhitungan. Itu kita boleh memilih average atau rata-rata yang disarankan. Selanjutnya kita klik lanjut. Lalu kita masuk ke menu mata uang. Di sini kita memilih mata uang INDR Indonesia dan SGD Singapura Dolar. Selanjutnya kita centang pembulatan. Lalu di mata uang dasar pelaporan pembukuan kita pilih IDR Indonesia, dan untuk nomor PO-nya kita pilih tahunan. Lalu kita klik lanjut lagi. Setelah itu kita masuk ke menu pembelian. Di sini kita boleh memilih purchase order, pembelian, dan retro pembelian. Setelah itu kita klik lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu penjualan. Di sini kita boleh memilih membuat penawaran, menerima pesanan penjualan, penjualan eceran, penjualan dan retro penjualan. Lalu yang terakhir membuat daftar tagihan piutang. Setelah itu kita klik lanjut lagi. Lalu kita masuk ke menu final. Di sini kita akan dipandu untuk menekan tombol proses. Maka dari itu kita klik proses. Setelah kita klik proses tadi, akan muncul menu seperti pada gambar yang dimana di situ kita akan diberi user dengan admin dan passwordnya 123. Nah, setelah kita selesai membuat data baru, selanjutnya kita masuk ke data kita masing-masing. Di sini kita boleh mengklik buka data. Selanjutnya kita masuk menggunakan username dengan admin dan password 123. Nah, setelah kita membuka data kita, akan muncul menu aplikasi seperti pada gambar. Di situ ada aplikasi, sistem setup, master file, pembelian, penjualan, kas, dan lainnya. Nah, di bagian bawah juga terdapat nama maritim dan login username tadi. Lalu sesuai data yang sudah kita daftarkan tadi menggunakan data pribadi, yaitu Jelitas Tumorang. Nah, selanjutnya kita mau menambahkan dan memasukkan data vendor. Bagaimana sih cara memasukkan data vendor? Nah, kita akan masukkan data vendor menggunakan data-data perusahaan seperti pada gambar ini. Jadi langkah yang pertama, kita masuk ke menu utama, lalu kita klik master file. Setelah itu akan muncul menu master file
yaitu ada vendor. Nah, kita boleh mengklik kata vendor. Setelah kita masuk ke menu vendor, akan muncul seperti pada tabel di sebelah kiri. Nah, untuk menambahkan data, kita boleh mengklik tambah data di bagian pojok kanan atas yang berwarna biru. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian menambahkan data. Nah, kita boleh memasukkan nama PT Sumber Berkah sesuai pada data perusahaan tadi, alamatnya Tanjung Pinang, dan kreditnya berapa. Di sini kita boleh masukkan 30 hari contohnya. Nah, setelah itu kita boleh mengklik simpan untuk menyimpan data perusahaan ini. Nah, setelah kita klik menu simpan, akan muncul data-data perusahaan yang telah kita masukkan. Untuk memunculkan semua data-data, kita boleh mengklik semua data pada bagian bawah, pojok bawah. Nah, di situ kita boleh mengklik agar semua muncul data-data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data pelanggan menggunakan data perusahaan yang ada pada gambar ini. Untuk memasukkan data pelanggan, kita kembali lagi ke menu utama, lalu kita klik master file, lalu kita masuk ke bagian menu pelanggan. Baik, setelah kita klik menu pelanggan tadi, akan muncul tabel seperti pada gambar. Di situ ada tanggal, kita boleh memasukkan tanggal sesuai transaksi, lalu nama sesuai data yang ada di perusahaan, contohnya namanya Bapak Dirgantara dan alamatnya di Tanjung Pinang. Setelah itu kita boleh klik simpan. Nah, setelah kita simpan akan muncul data-data pelanggan yang telah kita masukkan. Ketika tidak muncul, kita boleh mengklik bagian semua data di bawah. Nah, setelah itu akan muncul semua data-data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, di bagian ini kita akan memasukkan data-data item. Nah, kita akan memasukkan data item menggunakan data perusahaan yang ada di tabel ini. Baik, untuk memasukkan data item, kita masuk ke menu utama tadi, lalu kita klik master file. Selanjutnya kita masuk ke menu bagian item. Setelah kita masuk ke menu item, akan muncul tabel seperti pada gambar. Nah, di sini kita boleh mengisi nama sesuai data-data yang tadi. Contohnya di sini ada amplop dan kodenya menyesuaikan dengan data perusahaan. Nah, untuk satuannya kita juga bisa memilih sesuai data yang ada di perusahaan. Dan konversinya juga kita masukkan sesuai data yang ada di perusahaan. Setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah kita simpan data item tadi, akan muncul semua data-data item yang telah kita masukkan. Jika tidak muncul, sama seperti sebelumnya, kita boleh mengklik semua data paling bawah. Nah, akan muncul data-data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, di bagian ini kita akan menambah akun baru dan mengisi saldo awal. Nah, kita akan menggunakan data perusahaan yang ada pada tabel di atas. Nah, untuk menambah akun baru dan mengisi saldo awal, kita masuk ke bagian menu utama. Nah, di sini kita mengklik sistem setup, lalu akan muncul menu sistem setup. Di situ kita boleh memilih kode perkiraan. Nah, setelah itu kita pencet yang list, yaitu mata uang, kurs, negara, dan sebagainya. Nah, setelah kita klik kode perkiraan tadi, akan muncul seperti pada gambar, ada aktiva, kewajiban, ekuitas. Nah, di bagian ini kita ingin menambah data baru nih. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu kita klik tabel biru yang ada di atas untuk menambah data. Misalnya, kita menambahkan data BCA. Nah, setelah kita klik bagi tambah data tadi, akan muncul seperti gambar ini. Yang pertama itu di aktiva. Nah, kita masukkan aja nih data di asingnya berapa, golongannya kas atau bank. Nah, seperti itu. Dan untuk nama, kita boleh masukkan kas besar seperti data yang ada di perusahaan tadi. Lalu saldo awalnya kita masukkan juga sesuai data yang ada di perusahaan. Setelah itu kita klik menu simpan. Setelah kita simpan data yang sudah kita masukkan tadi, akan muncul di menu awal tadi. Nah, contohnya tadi kita masukin kas besar. Nah, akan muncul di layar aktiva ya, karena sudah kita simpan dan kita masukkan di bagian menu tambah data tadi.
Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data pembelian atau purchase menggunakan data perusahaan yang sudah ada seperti pada tabel. Nah, untuk memasukkan data pembelian, kita kembali ke menu utama, lalu mengklik menu pembelian. Setelah itu akan muncul pembelian, yaitu purchase order. Nah, kita boleh mengklik yang bagian purchase order-nya. Nah, setelah kita masuk ke menu purchase order-nya, akan muncul tabel seperti pada gambaran di kiri. Nah, di situ akan ada vendor sesuai data perusahaan yang ada di data pembelian. Contohnya, di situ vendornya ada PT Indomakmur. Lalu ada beberapa data-data perusahaan yang sudah tercantum di dalamnya. Nah, bagaimana sih cara menambahkan data pembelian yang belum ada di sini tetapi ada di data perusahaan? Nah, kita tinggal mengklik data tambah yang ada pada tabel yang di kiri. Setelah itu akan muncul seperti menu yang di kanan, di sebelah kanannya. Nah, di situ kita tinggal memasukkan kode. Misalnya amplop kodenya AMLP. Lalu kita masukin jumlahnya berapa box atau pieces. Nah, setelah itu kita masukin harga. Seperti pada contoh, di situ ada harganya 21.000. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam list. Setelah kita masukkan ke dalam list, kita kembali lagi ke menu yang di kiri. Kita simpan. Nah, data-datanya tadi akan muncul di bagian semua data. Jadi data-data yang sudah kita masukkan tadi akan muncul ketika kita mengklik semua data yang ada di bagian bawah. Nah, yang terakhir, kita akan memasukkan data penjualan atau sales order menggunakan data perusahaan yang sudah ada seperti pada gambar. Nah, untuk memasukkan data penjualan, kita kembali lagi ke menu utama, lalu ada muncul menu penjualan. Nah, di situ kita tinggal mengklik menu penjualan, lalu akan ada di menu utama penjualan yaitu sales order. Di situ kita bisa mengklik sales ordernya. Setelah kita masuk ke menu sales order, akan muncul tabel seperti pada gambar yang di kiri. Nah, di situ ada pelanggan. Kita masukkan nama pelanggan sesuai yang ada di data perusahaan, dan di situ akan ada data-data yang udah ada di perusahaan. Nah, jika sudah lengkap, boleh kita simpan. Tapi jika ingin menambah, boleh kita klik tambah yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah itu akan muncul seperti tampilan di sebelah kanan ini. Nah, di sini kita ingin menambah data yang ada. Kita tinggal masukkan kode. Misalnya amplop, kita masukin kodenya yaitu AMLP. Nah, lalu kita masukkan jumlah, dia berapa pieces atau box. Lalu kita isi harganya berapa rupiah. Setelah itu kita masukkan ke dalam list. Nah, setelah kita masukkan ke dalam list, boleh kita simpan di bagian sebelah kiri. Nah, terakhir setelah kita masukkan semua data-data tadi, akan muncul semua data penjualan yang sudah kita masukkan. Jika tidak muncul, kita boleh mengklik bagian semua data yang ada di bagian bawah.